Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik blurring. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih dulu apa itu teknik blurring. Blurring itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu blur, yang berarti kurang jelas, kabur, dan objek terlihat samar. Sedangkan dalam dunia fotografi, blur itu artinya objek gambar yang tidak fokus yang terjadi akibat pengaturan tertentu. Lalu bagaimana teknik blurring dalam fotografi itu? Teknik blurring itu bukan foto blur karena kesalahan dalam menangkap gambar. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kamera yang bergerak sebelum memfokuskan pada saat memfoto objek, sehingga hasil jepretan kamera yang blur mungkin sangat tidak bagus untuk dilihat. Lain halnya dengan teknik blurring. Jadi teknik blurring itu adalah teknik pengambilan gambar yang bergerak dengan kecepatan rana cukup lambat namun tidak menggerakkan kamera. Teknik blurring ini kebalikan dari teknik panning. Jika menggunakan teknik panning, itu pada saat memotret objek yang bergerak, kamera bergerak mengikuti objek. Sedangkan pada teknik blurring ini, objek itu bergerak sedangkan kamera diam. Jadi teknik blurring ini ketika seorang fotografer ingin mengambil gambar yang blur yang dihasilkan dengan gerakan atau benda, itu disebut dengan motion blur. Dengan mengaburkan objek yang bergerak, kita bisa membuat kesan cepat pada objek tersebut. Teknik blurring ini akan lebih baik jika ada beberapa bagian dalam sebuah frame atau gambar yang gambarnya diam atau freeze. Jadi tidak semua objek yang ada dalam foto semuanya bergerak, sehingga gambar atau foto yang dihasilkan itu tidak jelas. Dalam teknik blurring, hasil fotonya seperti berikut. Ada objek yang diam dan objek yang lain yang bergerak, sehingga menggambarkan objek yang bergerak ini bergerak dengan sangat cepat. Kemudian contoh yang lain seperti ini, ada objek yang diam atau fokus sedangkan objek lain bergerak. Berikut contoh yang lain. Pengambilan foto pada air terjun ini juga menggunakan teknik blurring, yaitu menggunakan kecepatan rana yang rendah sehingga menghasilkan air yang tampak lembut. Nah, faktor apa saja yang harus dipenuhi dalam teknik blurring? Yang pertama adalah kecepatan subjek. Jadi pada teknik blurring ini, kecepatan akan menentukan, karena dengan mengetahui kecepatan maka kita bisa menentukan objek yang akan difokuskan dan objek yang akan diblur. Setiap kecepatan pada objek itu berbeda-beda. Misalnya kendaraan yang berjalan di jalan raya dan dengan orang berjalan kaki itu kecepatannya berbeda. Jadi dalam pengaturan shutter speed itu menyesuaikan, sehingga nanti akan menghasilkan objek yang blur. Kemudian sudut pandang dan jarak ketika pemotretan. Sudut pandang dan jarak ketika pemotretan itu harus yang tepat, karena sudut pandang ataupun jarak menentukan cepat lambatnya
objek yang dituju menjadi blur. Objek yang akan menjadi blur akan lebih cepat jika berada di jarak yang lebih dekat dengan objek yang menjadi fokus. Selanjutnya, cara mengaplikasikan teknik blurring. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, pilih mode manual atau aperture priority. Lalu setting shutter speed di nomor yang rendah, kisaran 1/60 ke bawah. Kemudian atur diafragma ataupun ISO agar masuknya cahaya itu tidak over atau under exposure. Kemudian gunakan tripod untuk mengurangi guncangan, karena jika dipegang dengan tangan biasanya tangan itu bergetar sehingga nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian hindari penggunaan flash, karena cahaya dari flash itu dapat membekukan gerakan objek. Kemudian yang terakhir, gunakan timer saat pengambilan gambar, karena jika tidak menggunakan timer, misalnya kita menekan tombol shutter, itu pasti akan ada goncangan pada kamera. Meskipun menggunakan tripod, jika menekan tombol shutter, itu akan menggerakkan kamera. Sehingga sebaiknya gunakan timer saat melakukan pengambilan gambar. Nah, coba sekarang perhatikan pada gambar berikut. Jadi kita akan membedakan antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua. Gambar pertama ini menggunakan teknik blurring. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa teknik blurring ini adalah teknik pengambilan gambar yang bergerak dengan menggunakan kamera dengan pengaturan kecepatan rana yang cukup lambat. Namun pada saat pengambilan gambar itu tidak menggerakkan kamera. Sedangkan gambar yang kedua itu background dari objek itu ngeblur. Istilahnya itu penggunaan teknik depth of field atau DOF, atau disebut dengan ruang ketajaman. Jadi DOF itu adalah penjelasan tentang seberapa luas area yang tajam atau fokus dan area yang tidak tajam atau ngeblur. Jadi ada perbedaan penggunaan teknik blurring dengan penggunaan teknik depth of field. Pada teknik depth of field itu ada dua jenis. Jadi yang pertama depth of field DOF atau DOF lebar, yaitu sebagian besar dari objek yang terdekat kamera sampai objek yang terjauh akan memiliki ketajaman yang rata. Kemudian yang kedua itu adalah depth of field sempit, yaitu hanya bagian titik tertentu saja yang memiliki area ketajaman, sementara objek sisanya akan blur atau tidak fokus. Nah, berikut contoh pengambilan gambar dengan penggunaan teknik depth of field. Jadi yang sebelah kiri ini penggunaan depth of field sempit, yaitu area ketajaman pada objek hanya bagian tertentu saja, itu hanya di bagian depan sini. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu penggunaan depth of field luas, jadi hampir semua objek itu memiliki ketajaman yang rata. Demikian penjelasan tentang teknik blurring dan juga teknik depth of field pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.